Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat kemerdekaan, ya, yang berhubungan dengan penjajahan Belanda. Nah, pada masa Indonesia dulu, ya, Indonesia itu terbelenggu dengan penjajahan. Maka nikmat sekarang ini adalah nikmat merdeka yang wajib dan harus kita syukuri. Oke, untuk memulai mata pelajaran ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa absensinya kamu isi, ya. Itu tetap direkap. Kemudian setiap tugas yang saya berikan itu harus dikerjakan, karena di dalam satu kelas itu ada beberapa saja yang mengerjakan hampir separuh dalam kelas itu tidak mengerjakan tugas. Padahal, ya, nilai yang saya ambil itu ya dari situ, ya, penilaian dari tugas, kehadiran, kemudian nanti tes UTS maupun UAS. Nah, kita akan melanjutkan materi tentang bab, ya, masih bab 1, kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini masuk dalam subbab yaitu tentang perang melawan penjajahan Belanda. Nah, perang melawan penjajahan Belanda, ya, bisa kita lihat dari beberapa perang yang terjadi pada masa itu, ya. Nah, misalnya kamu bisa simak dari perang Aceh, ya. Nah, perang Aceh itu banyak yang menjajah, ya, mulai dari Portugis, ya. Kemudian mulai dari Inggris, serta Belanda. Nah, dari disinilah kita bisa lihat rakyat Aceh ini adalah rakyat yang sebagian besar itu adalah yang menganut agama Islam. Nah, jadi pada saat terjadinya perang itu, rakyat Aceh itu berkeyakinan bahwa yang mereka lawan itu adalah bangsa kafir. Nah, di situ kita bisa lihat siapa saja yang melawan, ya, perang Aceh itu, ya. Perang Aceh itu Iskandar Muda, ya, masuk ke dalam kategori pahlawan di Aceh. Nah, Aceh ini adalah, kalau kita lihat daerahnya itu adalah daerah yang strategis sehingga banyak bangsa-bangsa asing yang singgah, ya, untuk melakukan perdagangan. Yang jelas, karena tempat strategis itu memberikan keuntungan yang sangat banyak, terutama di bidang ekonomi, ya. Jadi menyebabkan bangsa asing seperti Portugis, ya, bangsa Portugis maupun bangsa Inggris dan Belanda itu tergiur, ya, untuk menguasai tanah Aceh, ya, untuk menguasai perekonomian perdagangan dengan melakukan monopoli, ya. Nah, itu tentu saja tidak diterima oleh rakyat Aceh. Nah, itu dari perang Aceh, ya. Nah, kita bisa lihat adanya perang Tondano. Nah, apa itu perang Tondano, ya? Perang Tondano itu terjadi pada
tahun 1808 sampai 1809 selama 1 tahun yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara ya. Nah, terjadinya implementasi ya politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan para pejabat di Minahasa. Nah, Perang Tondano ini terjadi dalam 2 tahap ya, pada masa kekuasaan VOC ya. Nah, sebagian besar ya orang Sulawesi Utara itu menganut agama Kristen. Karena apa? Karena banyak bangsa orang-orang Spanyol ya, orang Spanyol maupun orang Portugis maupun Belanda menyebarkan agama Kristen yang disebut dengan misi apa? Gospel ya, gospel. Nah, ada pun tokoh yang berjasa ya dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa itu yang orang Spanyol itu adalah Francisco Saparius ya, Franciscus ya. Jadi di situ adanya hubungan perdagangan, juga adanya penyebaran agama Kristen. Nah, jadi wajar saja kalau Sulawesi Utara itu banyak yang menganut agama Kristen ya. Oke, nah di situ di Minahasa juga itu ada juga VOC yaitu dari bangsa Belanda ya. Jadi tentunya orang VOC itu ya ingin menguasai perdagangan. Nah, sehingga yang dipimpin oleh Simon ya, Simon orang Belanda itu ya memberikan ultimatum yang isinya diantaranya orang-orang Tondano itu harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC ya. Kemudian orang-orang Tondano itu harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50 sampai 60 budak sebagai ganti rugi ya rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Jadi terjadinya Perang Tondano itu adanya ultimatum seperti itu yang tidak diterima oleh rakyat Minahasa. Oke ya, kita lanjut pada Perang Patimura ya. Nah, Perang Patimura itu terjadi di Maluku. Patimura itu adalah nama pahlawan dari Maluku. Nah, Maluku dengan hasil rempah-rempahnya itu diibaratkan bagaikan mutiara dari timur. Nah, ini adalah julukan bagi Indonesia, orang Barat menyebutnya seperti itu, mutiara dari timur. Nah, kekayaan yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur itu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Nah, namun tidak hanya memburu ya. Tidak hanya memburu kekayaan, orang-orang Eropa juga ingin berkuasa dan melakukan monopoli perdagangan. Nah, jadi kekuasaan orang-orang Eropa ya juga ingin ya melakukan monopoli perdagangan sehingga merusak tata ekonomi dan pola perdagangan bebas yang berada di Maluku. Nah, pada pola perdagangan bebas yang terjadi pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Nah, jadi Inggris ini ya cukup berbaik, ya bukan berarti berbaik hati, tidak terlalu kejam ya. Karena kegiatan kerja rodi pada masa pemerintahan Belanda itu mulai dikurangi. Ya, bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja ya pada dinas angkatan perang Inggris.
Tetapi ya, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda ya, perekonomian itu ya semakin nelangsa ya, berubah total karena Belanda ini sangat bersikap sewenang-wenang dengan melakukan kerja rodi ya. Nah, bahkan tidak memberikan upah sama sekali kepada orang yang melakukan kerja paksa. Nah, itu kejamnya Belanda dibandingkan dengan Inggris ya. Nah, jadi sehingga adanya konflik seperti itu ya, menyebabkan adanya bentrokan ya antara rakyat dengan Belanda, jelasnya seperti itu ya. Sehingga adanya pemimpin yang melakukan serangkaian pertemuan rahasia ya. Nah, misalnya pertemuan rahasia di Pulau Haruku ya. Pulau Haruku itu pulau yang dihuni orang-orang Islam. Nah, dalam pertemuan itu disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda. Oleh karena itu mereka perlu mengadakan perlawanan ya. Mengadakan perlawanan dan menentang kebijakan Belanda yang kemudian dipimpin oleh Thomas Matulesi yang dikenal dengan gelarnya Patimura. Nah, oke, itu yang menyebabkan meletusnya perang Patimura ya. Nah, gerakan perlawanan itu ya, yang terjadi perang Maluku itu dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan ya. Kemudian para pejuang Maluku kemudian menuju benteng Dorset ya, Dorset. Nah, ternyata di benteng itu sudah berkumpul pasukan Belanda. Dengan demikian terjadilah ya pertempuran antara para pejuang Maluku melawan pasukan Belanda. Nah, dalam perang Belanda itu dipimpin oleh Residen van den Beck ya. Kemudian ada juga pihak para pejuang yang lainnya ya, seperti Christina Martha Tiahahu, Thomas Patiwail, dan Lukas Latumahina ya. Nah, para pejuang Maluku itu dengan sekuat tenaga mengepung benteng Dorset dan tidak begitu menghiraukan tembakan-tembakan meriam. Nah, jadi maju terus pantang mundur ya, walaupun teknologi Belanda itu lebih canggih ketimbang yang dimiliki rakyat Indonesia, rakyat Maluku ya. Oke, ya itu yang dinamakan perang yang terjadi di Maluku ya. Oke, kita lanjut pada 3 yaitu Perang Paderi ya. Perang Paderi itu terjadi di tanah Minangkabau ya, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Nah, perang ini digerakkan oleh para pembaharu Islam. Nah, mengapa dan bagaimana perang Padri itu terjadi? Nah, perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi ya pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini ya bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Nah, pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Perlu dipahami, sekalipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam, ya, tetapi sebagian masyarakat masih
memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Nah, jadi di Minangkabau itu ya adatnya ya, kebiasaan adat itu biasanya menyimpang ya dalam ajaran Islam. Banyak sekali ya, banyak sekali hal-hal yang mungkin pada saat ini masih dipegang oleh adat ya, kebiasaan adatnya. Misalnya contohnya apa? Dalam hal pernikahan ya. Di Minangkabau itu kalau nggak salah eh, ya, kalau nggak salah perempuan yang melamar laki-laki itu sudah keliru ya. Bahkan dari garis keturunan itu, bahkan di Minangkabau itu kalau tidak salah ya dalam pelajaran antropologi itu mengikuti matrilineal ya. Matrilineal itu mengikuti garis ibu. Jadi eh, keturunan itu mengikuti garis keturunan ibu dinisbahkan ya. Nah, itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pada akhir abad ke-18 itu telah datang seorang ulama dari kampung kota tua di daratan Agam ya. Nah, karena berasal dari kampung kota tua, maka ulama itu terkenal dengan nama Tuanku Kota Tua. Nah, Tuanku Kota Tua ini dimulai mengajarkan pembaharuan dan praktik agama Islam ya dengan melihat realitas kebiasaan masyarakat. Nah, kebiasaan ya, kebiasaan itu dimulai dengan apa? Mengajarkan pembaharuan dan praktik agama Islam. Nah, tuanku ya, namanya Tuanku Kota Tua itu menyatakan bahwa ya masyarakat Minangkabau itu sudah begitu jauh menyimpang ya dari ajaran Islam. Nah, ia menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat itu hidup sudah harusnya ya mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, orang-orang yang melakukan gerakan ya pemurnian ajaran Islam di Minangkabau itu sering dikenal dengan kaum Padri. Mengenai sebutan Padri ini sesuai dengan sebutan orang Padir di Aceh. Padir itu tempat persinggahan para jamaah haji. Orang-orang Belanda menyebutnya dengan Padri yang dapat dikaitkan dengan kata padre dari bahasa Portugis untuk menunjuk orang-orang Islam yang berpakaian putih, sementara kaum adat di Sumatera Barat memakai pakaian hitam. Nah, dalam melaksanakannya pemurnian praktik ajaran Islam, kaum Badri ini menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum adat ya, yang memang dilarang dalam ajaran Islam. Seperti apa? Seperti berjudi. Nah, itu sudah sangat-sangat menyimpang ya, berjudi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. Itu sudah melakukan maksiat, bukan lagi menyimpang ya. Maksiat. Kaum adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting ya. Kerajaan menolak gerakan kaum Padri. Nah, ini jadi ada yang mendukungnya ini ya, para pejabat. Nah, jelas ya, terjadinya pertentangan antara kedua belah pihak, timbullah bentrokan antara kedua belah pihak itu. Jadi yang tentunya meletusnya Perang Padri itu karena apa? Karena Belanda juga ikut campur ya dalam permasalahan perselisihan antara kaum adat dengan kaum Padri. Makanya diadu domba yang disebut dengan Divide et Impera. Nah, ini secara singkat penjelasan ini bisa dipahami Perang Padri ini ya. Jadi penyebabnya sudah kalian bisa ketahui ya. Yang jelasnya
Belanda ini mencari pintu kesempatan untuk bisa menghancurkan bangsa Indonesia tanpa harus bekerja keras, ya. Nah, oke. Kemudian kita akan masuk pada peperangan yang terjadi di Jawa Barat, ya. Jawa Barat ini pahlawannya siapa? Pahlawannya adalah Tuanku Imam Bonjol, ya. Nah, jadi Tuanku Imam Bonjol ini ya dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Nah, meletusnya itu ya sama ya. Terjadinya itu adanya penguasaan bangsa Belanda ke Indonesia yang sangat tidak disukai oleh rakyat Indonesia. Nah, ini bisa kalian lihat peperangan itu tentu saja ya, karena bangsa Belanda ini sudah melampaui batas, ya, sebagai bangsa asing melampaui batas ingin menguasai perekonomian, ikut campur dalam hal tatanan kehidupan rakyat Indonesia. Nah, tentunya tidak disukai ya kalau sudah ikut campur itu ya. Oke, ini sampai kepada perang ini ya. Nah, kemudian sampai di Jawa Barat dulu ya, perang di Jawa Barat ya. Nah, sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu mengenai peperangan ya. Setelah itu saya akan memberikan evaluasi karena sebentar lagi kita akan menghadapi UTS ya. Nah, kalian bisa simak ya modul-modul yang ada di Classroom, karena yang saya jelaskan itu hanya sebagian besar saja. Untuk lebih detail silahkan kalian membaca ya, membaca. Kalau kalian tidak membaca sejarah ini, kamu akan bingung ya, kronologis yang menyebabkan terjadinya meletusnya ya peperangan yang melawan Belanda. Oke, sampai di sini ya kita akhiri ya. Untuk berikutnya saya akan berikan evaluasi. Ya, insya Allah mungkin minggu depan ya. Nah, marilah kita membaca hamdalah.